Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Vivia Claudia dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan beberapa materi tentang Tiongkok kuno. Yang pertama kita bahas itu ada di kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Tiongkok kuno itu bisa kita lihat dari segi ekonominya. Pada masa dinasti Shang, masyarakat Tiongkok kuno bermata pencaharian petani, berternak, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, masyarakat Tiongkok kuno bermata pencaharian seperti buruh, pedagang, dan penenun. Pada masa dinasti Zhou, masyarakat Tiongkok kuno sudah mulai berkembang. Dan pada masa dinasti Qin, masyarakat Tiongkok kuno umumnya berprofesi sebagai petani dan penenun. Peradaban Tiongkok kuno ditandai dengan perubahan zaman teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, perdagangan, dan bercocok tanam. Yang kedua yang kita bahas itu ada kondisi politik. Jadi kondisi politiknya di Tiongkok kuno itu selama ribuan tahun Tiongkok kuno itu berbentuk monarki absolut, kemudian berevolusi menjadi negara modern pada tahun 1911. Secara umum Tiongkok telah mengalami beberapa kali pergantian politik. Dalam perjalanan politiknya, Tiongkok kuno mengalami pasang surut. Jadi selama Tiongkok kuno itu sistem politiknya itu ada pasang surut dan ada perebutan kekuasaan, para cendekiawan dan politikus membuat perubahan atau ngambil dari pengalamannya itu, pengalaman yang politik Tiongkok kuno itu mengalami pasang surut itu. Yang ketiga kita bahas itu adalah letak geografisnya. RRT ialah negara terbesar ketiga dari setelah Rusia, Kanada. Wilayah Tiongkok kuno itu mencakup peradaban yang luas, dekat dengan lembah Sungai Kuning. Di sebelah timur bersama dengan pantai selatan, pantai Laut Kuning, dan Laut Tiongkok Timur. Di sebelah selatan, pesisir Laut Tiongkok lebih bergunung, yang lebih rendah. Yang keempat, kita bahas itu kondisi sosial. Kehidupan sosial masyarakat Tiongkok kuno pada masa itu diatur dalam aturan feodalisme. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada rakyat bangsawan. Masyarakat Tiongkok kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditunjukkan kepada Dewi Langit, kekuatan alam, dan arwah leluhur. Yang keempat kita bahas itu sistem kepercayaannya. Jadi kita bahas sistem kepercayaannya. Setiap negara, setiap kehidupan pasti memiliki sistem kepercayaannya. Sistem kepercayaan Tiongkok kuno itu mempercayai dengan adanya dewa-dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain ada dewa Feng Fa, yaitu dewa penguasa angin, dan ada dewa Sai San, penguasa Bukit Suci, dan ada juga dewa. Jadi kebiasaan Tionghoa zaman dulu itu dia itu menggunakan kayak tulang-tulang atau tempurung kura-kura untuk meramal. Sekarang yang kita bahas itu hasil-hasil kebudayaannya. Pastinya di suatu negara, di tempat dimanapun pasti mempunyai hasil-hasil kebudayaannya. Yang pertama, hasil-hasil kebudayaan Tiongkok kuno itu ada seni sastra. Pada zaman Cina kuno, perkembangan seni sastra tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tulisan. Yang kedua, ada seni bangunan. Seperti yang kita tahu di Cina atau di Tiongkok sama aja lah. Tiongkok atau Cina itu memiliki salah satu peradaban
dunia, kayak bangunan terbesar itu ada tembok Cina. Itu kan bangunannya tuh panjang banget ya. Nah, itu tuh dibangun pada abad ke-18 dan selesai membangunnya itu pada masa dinasti dinasti Ming. Yang ketiga, hasil kebudayaannya itu ada istana atau kaisar itu dibangun sangat megah. Istana itu kan tempatnya para raja, jadi dibangun itu dengan megah itu. Tujuan dibangunnya megah itu untuk menghormati para raja yang tinggal di istana itu. Yang ketujuh yang kita bahas itu ada filsafat. Yang pertama itu ada ajaran Konfusius. Ajaran Konfusius sendiri ini sudah berkembang pada masa dinasti Han. Ajaran ini sangat mengedepankan sikap pengertian dan menghormati orang tua. Yang kedua ada Lao Tse, dikenal dengan nama Taoisme ya. Taoisme. Filsafat yang kedua ini berisi tentang semangat keadilan. Jadi manusia itu menyerahkan diri pada nasib yang sudah digariskan. Yang ketiga ada Mengse. Mencius adalah murid Konghucu. Mencius juga mengatakan, jika seorang raja melanggar hukum, harus diperingati dan dapat diturunkan dari tahtanya. Nah, segitu aja pembahasan tadi. Bila ada kata-kata yang salah, ada informasi yang kurang sama, atau ada informasi yang salah tentang Tiongkok kuno ini, mohon maaf. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada informasi yang salah atau informasinya yang kurang. Kalian bisa cari di buku-buku sejarah. Dan ini aja yang saya bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.